Adik-adik, mari kita belajar mengenai pemberian obat-obatan pada kasus-kasus kebidanan atau kasus-kasus obstetri. Sebelumnya kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Seorang bidan berumur 25 tahun di sebuah klinik bersalin sedang memeriksa kehamilan dari seorang ibu. Ibu tersebut hamil 30 minggu datang ke klinik karena mengeluh batuk. Pertanyaannya, apakah sama obat batuk untuk wanita hamil dengan wanita yang tidak hamil? Inilah yang akan kita jelaskan dalam pembelajaran kali ini. Dalam ilmu farmakologi, terutama dalam pemberian obat-obatan, kita dihadapkan dengan adanya kasus-kasus tertentu yang memerlukan perhatian dalam memberikan obat. Kita kenal dengan istilah pemberian obat pada situasi khusus. Pasien-pasien seperti apa yang memerlukan pemberian obat dalam situasi khusus? Yang pertama adalah kasus anak. Pada anak-anak, fungsi organ tubuhnya belumlah sempurna, sehingga menjadi perhatian kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan obat terhadap kasus-kasus anak. Yang kedua adalah kasus-kasus pada lanjut usia. Berbeda dengan pada anak yang organ tubuhnya belum sempurna, pada lanjut usia, fungsi organ tubuhnya sudah makin berkurang akibat dari penuaan sel. Sedangkan yang ketiga, pemberian obat-obatan pada penderita gangguan hati atau gangguan ginjal. Kita tahu bahwa obat yang diminum akan masuk ke dalam tubuh manusia dan mengalami proses. Kita kenal dengan istilah farmakokinetik. Obat akan diserap atau diabsorpsi, kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh, dan kemudian dimetabolisme di hati untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh kita oleh ginjal. Oleh sebab itu, penderita-penderita dengan gangguan hati atau gangguan ginjal memerlukan perhatian khusus pada pemberian obat-obatannya. Kasus yang keempat adalah kasus-kasus ibu hamil dan yang kelima ibu menyusui. Inilah yang akan kita jelaskan kali ini. Mengapa ibu hamil perlu dipelajari dalam pemberian obat-obatannya? Yang pertama, kita tahu bahwa ketika seorang wanita menjadi hamil, terjadi perubahan-perubahan fisiologis, perubahan hormon, perubahan bentuk fisik, perubahan fungsi organ, akan terjadi perubahan. Paling sederhana yang kita lihat adalah perubahan fisik. Payudara membesar, perutnya membesar, dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan menyebabkan terjadinya perubahan pada farmakokinetik obat. Bagaimana terjadi perubahan? Apa akibatnya terhadap obat? Nanti akan kita jelaskan. Alasan yang kedua, kenapa pemberian obat pada wanita hamil menjadi perhatian khusus? Karena di dalam rahim ada janin yang dihubungkan dengan tubuh ibu melalui plasenta dan tali pusat. Apabila obat yang diminum ibu melewati plasenta, melewati tali pusat, akan sampailah obat tersebut kepada janin, sehingga akan memberikan efek dari obat-obat tersebut terhadap bayi. Inilah dua alasan mengapa pemberian obat pada kasus-kasus kehamilan menjadi perhatian khusus. Kita buka yang pertama, bagaimana perubahan fisiologis pada wanita hamil mempengaruhi farmakokinetik obat. Pada wanita hamil, salah satu yang terjadi perubahan fungsi organ tubuh adalah sistem pencernaan, di mana pengaruh hormon progesteron menyebabkan motilitas
atau peristaltik, usus maupun lambung menjadi berkurang atau gerakannya melambat sehingga makanan menjadi lebih lama di dalam lambung. Sistem yang kedua yang terjadi perubahan pada wanita hamil adalah sistem sirkulasi dan hormonal atau endokrin. Sistem sirkulasi di mana pembuluh darah ibu menjadi melebar atau vasodilatasi, sedangkan jumlah volume darah bertambah. Perubahan yang ketiga adalah perubahan pada metabolisme hati. Nanti akan kita jelaskan pada lembar-lembar slide berikutnya. Yang terakhir, yang kelima yang nanti akan mempengaruhi farmakokinetik obat adalah sistem urinarius, yaitu sistem mulai dari ginjal, ureter, vesika urinari, sampai ke uretra. Semuanya ini, perubahan-perubahan yang tadi telah kita sebutkan, akan menyebabkan perubahan terhadap absorpsi. Perubahan-perubahan inilah yang nanti akan menyebabkan perubahan dari farmakokinetik obat. Farmakokinetik obat diistilahkan secara sederhana adalah nasib obat di dalam tubuh. Jadi ketika obat disuntikan atau ketika obat dimakan, maka setiap obat akan mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kita lihat bagaimana terjadinya perubahan fisiologi tubuh ibu hamil yang menyebabkan perubahan pada farmakokinetik obat. Pada ibu hamil, terutama pada usia-usia kehamilan trimester 1, di mana terjadi gejala mual dan muntah, akan menyebabkan gangguan pada absorpsi obat. Seperti contoh, ketika obat diminum, maka ketika pasiennya mual muntah, sebagian obat pasti akan dikeluarkan. Sehingga dosis yang diberikan di awal akan berkurang akibat obat tersebut dikeluarkan pada saat muntah. Bagaimana dengan kehamilan yang sudah lebih tua, misalnya pada trimester 2 dan trimester 3? Di slide awal sebelumnya telah saya jelaskan bahwa terjadi perubahan dari saluran atau sistem pencernaan, di mana peristaltik atau motilitas dari lambung dan usus berkurang akibat pengaruh hormon progesteron. Karena motilitas lambung berkurang, maka makanan atau obat-obatan lebih lama di dalam lambung. Sehingga obat-obat yang tidak tahan dengan asam lambung akan rusak. Sehingga dosis yang diberikan di awal menjadi berkurang akibat terkena asam lambung. Obat yang kita minum kemudian akan diabsorpsi. Karena banyak obat yang rusak akibat asam lambung, maka penyerapan atau absorpsinya juga menjadi berkurang. Kemudian, obat yang diabsorpsi tadi akan masuk ke sistem sirkulasi atau ke aliran darah. Volume darah ibu yang bertambah lebih banyak menyebabkan volume dari distribusi obat-obat yang larut ke dalam air menjadi lebih besar akibat plasma darah ibu yang bertambah lebih banyak. Tetapi kebalikannya, apabila obat-obat tersebut harus diikat dengan protein atau albumin, maka obat-obat yang terikat dengan protein justru distribusinya jadi berkurang. Karena kadar albumin ibu menurun akibat
rasio atau perbandingan antara volume darah yang bertambah dengan protein yang ada. Akibatnya, kadar atau konsentrasi obat yang ada di dalam darah bisa bertambah jika obat tersebut larut dalam air atau justru berkurang jika obat tersebut harus berikatan dengan protein plasma. Kemudian, dari sistem sirkulasi, darah akan mengalir ke hati. Di dalam hati, obat akan dimetabolisme. Nah, metabolisme di hati pada ibu hamil meningkat akibat dari enzim CYP450 yang meningkat. Karena metabolisme obat meningkat, sehingga banyak obat yang dipecah di dalam hati. Otomatis, banyak obat yang tidak dapat bekerja sesuai dengan dosisnya. Ini menambah cerita bagaimana konsentrasi atau kadar obat di dalam darah wanita hamil bisa meningkat atau justru makin berkurang. Terutama kita tahu bahwa salah satu fungsi hati juga memproduksi protein atau albumin. Ketika obat sudah di metabolisme, maka sebagian akan dikeluarkan atau dibuang oleh tubuh melalui ginjal. Pada ibu hamil, kecepatan filtrasi ginjal bertambah karena volume darah yang tadi bertambah. Maka obat-obat yang saat ini sedang berada di dalam darah akan lebih banyak yang dikeluarkan oleh tubuh wanita hamil. Nah, perubahan-perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan farmakokinetik dari obat-obatan. Jadi kita simpulkan bahwa pada wanita hamil, dengan meningkatnya volume distribusi, metabolisme hati, dan ekskresi ginjal akan menyebabkan berkurangnya kadar obat. Yang kedua, kesimpulannya, dengan menurunnya kadar albumin akan meningkatkan obat yang dalam bentuk bebas, karena banyak obat yang tidak berikatan dengan protein, sehingga banyak obat yang tidak bisa bekerja. Yang kedua adalah efek obat terhadap janin. Kita tahu bahwa janin dihubungkan kepada ibu oleh plasenta dan tali pusat. Sebagian obat-obatan dapat melewati plasenta, sehingga ketika dia melewati plasenta, dia akan menimbulkan efek terhadap bayi. Nanti kita akan lihat efek-efek apa saja yang terjadi terhadap bayi. Faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah obat bisa mudah melewati plasenta? Yang pertama adalah obat-obatan dengan berat molekul yang kecil atau berat molekul di bawah 1000 akan lebih mudah melewati plasenta. Faktor yang kedua adalah ionisasi obat. Obat-obat yang tidak terionisasi akan lebih mudah melewati plasenta. Faktor yang ketiga adalah kecepatan, di mana kadar obat bebas dalam darah dan kelarutannya dalam lemak akan lebih mudah melewati plasenta. Nah, itulah gunanya tadi mengapa obat-obatan yang dalam keadaan bebas pada wanita hamil lebih beresiko melewati plasenta dibandingkan dengan obat-obatan yang terikat dengan albumin atau protein. Kita lihat efek obat-obatan terhadap janin. Efek obat-obatan terhadap janin dipengaruhi oleh usia kehamilan. Kapan obat tersebut
disuntikan atau kapan obat tersebut dimakan oleh ibu hamil. Yang pertama, jika obat-obatan tersebut diberikan pada masa fertilisasi dan implantasi, maka bila obat tersebut bisa melewati plasenta, obat-obatan tersebut akan memberikan efek keguguran atau abortus. Yang kedua, bila obat-obat tersebut diberikan pada masa organogenesis, maka obat-obatan tersebut bisa menimbulkan efek kecacatan atau teratogenik. Nah, pertanyaannya, obat-obat apa saja yang bisa menimbulkan efek seperti itu? Ini ada beberapa contoh obat-obat yang bisa menyebabkan efek yang tadi kita ceritakan, seperti thalidomid, obat-obat sitotoksik, alkohol, warfarin, retinoid, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bila obat-obat yang dapat melewati plasenta tersebut diberikan pada masa fetogenic state atau pada masa perkembangan dan pematangan, maka akan terjadilah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Seperti contoh, misalkan obat-obat golongan ACE inhibitor akan menyebabkan terjadinya disfungsi ginjal atau penurunan fungsi dari ginjal bayi. Berikutnya juga obat-obat sitotoksik akan menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan contoh-contoh yang lain. Yang keempat, bila obat-obat tersebut yang mudah melewati plasenta tadi diberikan pada masa persalinan, maka ini akan menimbulkan gangguan yang bersifat khusus. Seperti contoh, bila diberikan petidin pada wanita infartu atau yang sedang seksio sesaria, maka bayi yang dilahirkan dapat menyebabkan apno, sehingga bayi lahir dengan asfiksia. Atau obat-obat lain seperti obat-obat bius atau anestesi akan menimbulkan depresi neurologi, depresi pernafasan, dan hilangnya tonus otot. Ini adalah sebuah grafik atau tabel tumbuh kembang janin di dalam uterus atau di dalam rahim. Nah, ini yang tadi kita ceritakan. Pada kolom 1-2, bila obat yang mudah melewati plasenta tersebut diberikan pada masa fertilisasi atau pembuahan, akan menyebabkan keguguran atau abortus. Tetapi, bila diberikan pada masa organogenesis, maka dapat terjadi kecacatan atau teratogenik. Seperti contoh, kita lihat pada kolom 6 dan kolom 7. Di sana terjadi pembentukan fungsi otak, mata, jika gigi, pada saat telinga usia tersebut diberikan obat-obat yang mudah melewati plasenta, maka terjadilah kecacatan pada otak atau pada mata atau pada telinga, atau pada palatum. Tetapi, jika diberikan pada obat-obat tersebut pada kolom 8 atau kolom 9, maka yang terjadi adalah kecacatan pada tangan atau kecacatan pada kaki. Inilah ilustrasi ringkasnya, kapan obat diberikan, kecacatan apa yang bisa terjadi pada bayi. Jadi, pertanyaannya adalah obat yang seperti apa yang aman untuk kehamilan? Menurut rekomendasi dari Badan FDA, obat-obatan dikelompokkan menjadi 5 kelompok untuk ibu hamil dan menyusui. Yang pertama adalah kategori A. Kategori A adalah obat-obat yang sudah dilakukan penelitian pada manusia dan hasilnya
tidak dijumpai resiko pada janin. Yang kedua, kategori B. Sudah dilakukan penelitian pada hewan dan tidak dijumpai resiko pada janin hewan tersebut. Tetapi belum ada penelitiannya pada manusia. Yang ketiga adalah kategori C. Belum ada penelitian yang cukup atau penelitian pada hewan dijumpai efek yang buruk terhadap janin hewan tersebut. Tetapi penelitian pada manusia belum ada. Kategori yang keempat adalah kategori D. Obat-obat yang termasuk golongan ini terbukti dijumpai resiko terhadap janin. Tetapi pemberiannya dapat dipertimbangkan antara besarnya resiko terhadap janin dengan manfaat obat tersebut terhadap ibu. Yang kelima adalah kategori X. Kategori X adalah obat-obatan yang sudah terbukti menyebabkan kecacatan atau teratogenik. Maka, jika Anda memberikan obat-obatan terhadap wanita hamil, pilihlah obat yang aman berdasarkan kriteria tersebut. Maka, pilihlah obat-obat yang termasuk golongan A atau paling tidak golongan B. Bagaimana dengan pemberian obat-obat pada kasus-kasus ibu menyusui? Perihal tersebut hampir sama dengan obat-obat yang diberikan pada wanita hamil. Hanya pada wanita atau ibu menyusui ada dua hal yang perlu diperhatikan sebagai alasan mengapa pada wanita menyusui memerlukan pemberian yang khusus. Yang pertama adalah bahwa obat-obat ada yang dapat menembus kelenjar ASI. Yang kedua, jika obat tersebut menembus kelenjar ASI, maka akan menimbulkan efek terhadap bayi bila ibu tersebut menyusui bayinya. Nah, pertanyaannya adalah obat seperti apa yang dapat menembus ASI? Sama seperti pada kehamilan, obat-obat yang berat molekulnya rendah akan mudah masuk ke dalam kelenjar ASI. Yang kedua, obat-obat yang tidak terionisasi juga akan lebih mudah. Yang ketiga adalah obat-obat yang larut dalam lemak akan lebih mudah masuk ke dalam kelenjar ASI. Alasan kedua adalah efek obat-obat yang bisa masuk ke dalam ASI terhadap bayi. Biasanya akan menimbulkan reaksi yang hipersensitif. Karena umumnya jumlah obat yang menembus ke dalam kelenjar ASI biasanya dalam konsentrasi yang sangat kecil. Ini adalah contoh-contoh obat-obatan yang bisa masuk ke dalam kelenjar payudara atau kelenjar ASI. Seperti amiodaron, aspirin, benzodiazepin, chloramphenicol, ciprofloxacin, dan lain sebagainya. Maka, hindarilah pemberian obat-obatan tersebut terhadap ibu-ibu menyusui. Demikianlah pembelajaran kita mengenai pemberian obat rasional pada kasus-kasus obstetri atau kasus-kasus kebidanan. Terima kasih.